Pemirsa apa kabar? Saya Lili Suryati akan membawakan Warta Berita PTS tanggal 1 Mei. Tidak puas dengan kenaikan harga listrik bulan April, para legislator Partai KMT dan TPP mengajukan proposal pembekuan kenaikan harga listrik. Hasil voting kemarin sore menunjukkan bahwa proposal pihak oposisi berhasil lolos dengan memperoleh 59 banding 50 suara. Kementerian Perekonomian menyatakan menghormati hasil Kongres, namun tetap harus mematuhi hasil tinjauan harga listrik sesuai hukum. Harga listrik pada bulan April tetap akan naik. Para legislator Partai KMT menyerukan penderitaan rakyat di depan Yuan Legislatif. Menanggapi kenaikan harga listrik oleh pemerintah pada bulan April, fraksi legislatif Partai KMT dan TPP mengusulkan pembekuan harga listrik pada bulan Maret. Selama sebulan proses negosiasi, kubu biru dan putih bergabung hingga akhirnya proposal tersebut lolos dengan perolehan 59 banding 50 suara. Kementerian Perekonomian juga diminta menyerahkan laporan tinjauan mengenai kebijakan energi Taiwan, struktur tarif listrik, pengeluaran perusahaan Taipower, dan langkah penghematan. Legislator juga mengusulkan pembekuan harga listrik sebelum laporan disetujui. Kubu biru menunjukkan ini adalah wujud protes rakyat terhadap kebijakan energi yang salah. 对你涨的电价，你的韧性电网到哪里去了？不应该在经济委员会报告吗？这就是立委推翻自己过去的法案。那台电它基于要反映国际的燃料大涨，它势必在成本上要反映。 Menteri Perekonomian Wang Meihua juga hadir untuk menjelaskan bahwa pasca perang Rusia-Ukraina, biaya pembelian bahan baku Taipower meningkat 2 kali lipat dan mengalami kerugian besar. Namun hal ini belum dapat meyakinkan legislator partai oposisi. Yuan Legislatif akhirnya tetap memilih untuk mengesahkan proposal pembekuan kenaikan harga listrik. MOEA dan Taipower menyatakan menghormati keputusan Kongres namun tetap harus mematuhi hasil tinjauan harga listrik sesuai hukum. Mekanisme peninjauan harga listrik merumuskan harga listrik sesuai keputusan Yuan Legislatif tahun 2015 yang sudah dituangkan dalam UU. Artinya harga listrik bulan April tetap akan naik. Cuaca belakangan ini tidak stabil. Hujan lebat selama berhari-hari ditambah dengan sinar matahari dalam kurun waktu pendek menyebabkan sayuran di Kabupaten Yunin membusuk. Pasar sayur dan buah menyatakan harga sayur akan naik $8 per kilogram dalam waktu setengah bulan dan mungkin akan terus melonjak. Kabupaten Yunin diguyur hujan lebat berhari-hari dan kemudian muncul matahari, menyebabkan kerusakan pada sayur mayur. Pasar buah dan sayur Silo mengatakan bahwa dalam setengah bulan terakhir, harga sayur mayur secara keseluruhan telah meningkat dari $20 menjadi $28 per kilogram. Khususnya sayuran daun yang mengalami kenaikan terbesar di atas 30%. Kadar air tanah di lahan produksi sayur mayur saat ini sangat tinggi. Jika diterpa sinar matahari akan menyebabkan sayur mayur membusuk, sehingga harga berpeluang melonjak. Merek selai Taiwan mengikuti kompetisi selai sitrus internasional di Inggris dan secara konsisten menjadi pemenang penghargaan selama 7 tahun berturut-turut. Tahun ini mereka kembali mencatat rekor terbaik dengan meraih 46 medali yang mendorong mereka untuk mengadakan acara pencicipan di London sebelum memasuki pasar global. Di sebuah jalan butik dekat Bond Street di London, selai Taiwan disajikan sebagai produk berkualitas tinggi di sebuah acara pencicipan. Which I hope you all know about because it's our 19th year we've been going, and we get thousands of jars from all around the world. But some of the best jars at the moment and some that are winning all the golds are from Taiwan. Peserta dapat menikmati 3 jenis selai mencakup osmanthus lemon, madu jeruk nancuang, dan jambu biji merah. Dipadukan dengan roti fermentasi dan mentega yang diolah dengan bahan dari Taiwan oleh koki terkenal Inggris yang juga merupakan juri kompetisi selai sitrus internasional. Satu karcis dijual seharga hampir $800 Taiwan. Warga Inggris berdatangan untuk mencicipi selai Taiwan yang meraih medali emas tersebut. Selama sesi pencicipan, para peserta merasa penasaran dengan keragaman buah-buahan Taiwan dan bertanya bagaimana caranya orang Taiwan menikmati selai dalam kehidupan sehari-hari. Sebotol selai telah menarik rasa keingintahuan mereka terhadap Taiwan. Selai Taiwan mulai meraih penghargaan internasional pada tahun 2018. Setelah merek Taiwan mulai berpartisipasi dalam kompetisi selai sitrus Inggris, mereka memenangkan kejuaraan setiap tahunnya. 透过领奖不断的宣传台湾，我们带了台湾国旗，我们带了台湾知名的嘎吉德奥，然后送给大家当伴手礼，然后满场跑。 Seusai sesi pencicipan, selai ini akan ditaruh secara permanen di atas rak supermarket London dan menjalani uji coba perdana di antara lautan produk selai di pasar Inggris. Pelaporan pajak pendapatan dimulai hari ini.
Berhubung tanggal 1 hari ini adalah hari buruh, banyak warga mendatangi kantor pajak untuk melaporkan pajak pendapatan sejak pagi hari. Kementerian Keuangan menyatakan warga memanfaatkan pelaporan melalui sistem internet dan ponsel. Kementerian Keuangan telah menaikkan biaya hidup pokok dari $196.000 menjadi $202.000 per orang pada tahun ini. Selain itu, sesuai dengan revisi UU Perdata yang merendahkan usia dewasa menjadi 18 tahun, warga pada usia ini dapat mengajukan laporan pajak secara mandiri mulai tahun ini. MOF juga meluncurkan undian lotre online tahun ini untuk mendorong warga menggunakan ponsel dan internet untuk melaporkan pajak rumah tangga. Hadiah terbesar berupa uang tunai $200.000. Dalam rangka memprotes operasi militer Israel di Gaza, demonstrasi anti-perang telah menyebar ke lebih dari 20 kampus di Amerika. Ratusan demonstran telah ditahan, walau Universitas Columbia menyatakan akan menghukum dan mengeluarkan siswa yang terlibat dalam demonstrasi, mereka tetap menolak menghentikan aksi proses dan meninggalkan kampus. Polisi menghempaskan para mahasiswa dan mengikat tangan mereka ke belakang punggung. Emosi para demonstran meluap, mereka berteriak agar dilepaskan. Polisi menggunakan senjata kejut listrik, peluru karet, dan granat merica, serta menahan lebih dari 20 orang dalam kurun beberapa menit. Seorang profesor universitas menggambarkan adegan ini laksana medan perang. This is insane. I just saw police use unnecessary violence for peaceful protesters. I saw police knock students to the ground. Clearly you see a bunch of arrests going on. Operasi militer Israel di Gaza terus memicu arus demonstrasi di berbagai kampus Amerika. Ratusan demonstran yang tersebar di 20-an kampus di 16 negara bagian di seluruh Amerika telah ditangkap. Universitas Columbia melayangkan surat kepada para mahasiswa meminta mereka mengosongkan area tersebut atau menghadapi skorsing. Namun organisasi mahasiswa menyatakan mereka tidak akan beranjak sampai pihak kampus memenuhi tuntutan mereka. We will not be moved by these intimidation tactics. You can see outside you now that the students are mobilized. There's hundreds of them here today. They will not be moved. Para mahasiswa yang melakukan protes mengajukan 3 tuntutan utama kepada Universitas Columbia, mencakup pencabutan dana bagi Israel, transparansi keuangan universitas, dan tidak menghukum guru dan siswa yang terlibat dalam protes. Namun Kepala Universitas Columbia menyatakan tidak akan menyetujui tuntutan tersebut. Para pemirsa sekalian, sekian Warta Berita dari PTS. Kita soal lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.